Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Shalom Alehem, salam sejahtera, selamat bertemu di Suara Jemaat melalui Jurnal TV. Saat ini kita mengucap syukur kepada Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus telah menyertai umat manusia dan umat Kristiani saat ini, walaupun kita sedang dilanda virus COVID-19. Dan kita bersyukur Jurnal TV memprogramkan dan memfasilitasi kita umat Kristiani, khususnya saat ini kita diberi kepercayaan dari Gereja GKI Batang Pambelum untuk bisa menyampaikan kesaksian melalui puji-pujian yang tadi dibawa oleh sesi pelayanan pemuda remaja Jemaat GKI Batang Pambelum. Kita bersyukur mereka telah sampaikan pujian hormat mereka bagi Tuhan. Dan oleh sebab itu, sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya dan memberitakannya, mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kami mengucap syukur karena kami boleh dipercayakan oleh Jurnal TV melalui Suara Jemaat untuk memuji dan memuliakan Tuhan, dan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan serta memberitakan nama Tuhan untuk semua umat Kristiani dan permisa yang berkenan menyaksikan penyiaran program Suara Jemaat di Jurnal TV ini. Kami mohon Tuhan memimpin kami sekalian yang telah memimpin serta memberkati kami yang telah berada di dalam ruangan ini, dan kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mampukanlah kami untuk bisa membaca dan merenungkannya. Demikian pemirsa semua yang mendengarnya, Tuhan juga urapi dengan kuasa Roh Kudus sehingga bisa menerima, memahami dan mengolah sendiri kehendak Tuhan melalui pimpinan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan yang kita pilih untuk kita baca dan untuk kita renungkan yaitu Roma pasal 8 ayat 1 sampai yang ke-16, yang demikian bunyinya. Hidup oleh Roh, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah.
dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan karena kebenaran. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang panah itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang-orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kiranya kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak-anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita. Dan saya buat tema hidup oleh roh, sebagaimana juga dalam firman Tuhan. Pemirsa yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dan diberkati oleh Tuhan, Rasul Paulus mau menjelaskan perbedaan antara hidup menurut keinginan daging dan hidup menurut keinginan roh. Kalau hidup menurut keinginan daging, lebih jelas menurut Paulus di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 26 ada 15 ciri-ciri, tanda-tanda kehidupan seseorang itu dikuasai oleh keinginan daging. Ada 15 macam: percabulan, cemaran, hawa nafsu, pengenalan, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Itu ciri-ciri keinginan daging atau dikuasai keinginan daging. Demikian juga keinginan roh akan terlihat menurut Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 26 ada 9 ciri-ciri kehidupan orang yang memikirkan keinginan roh atau berada dalam keinginan roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itulah ciri kehidupan orang yang dikuasai oleh roh. Pemirsa Suara Jemaat melalui Jurnal TV ini, kita juga sadari kecenderungan manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Kecenderungannya ialah kuat keinginan dagingnya. Sejak manusia jatuh dalam dosa, maka manusia lebih
cenderung dikuasai oleh keinginan daging. Sebagai pernyataan Yesus juga mengatakan roh memang penurut, tetapi daging lemah. Itu ketika Yesus membawa murid-muridnya untuk berdoa, tetapi mereka punya keinginan ingin bersama dengan Yesus untuk berdoa, tapi mereka tertidur. Yesus katakan, kalian memang ingin sih mengenal kebenaran atau hidup dalam roh, tapi kemampuan daging kalian lemah. Nah, ada juga buktinya, bukti lain menurut ilustrasi. Ada sebuah ilustrasi, ada seseorang gitu ya, berada di atas gedung bertingkat, dan gedung bertingkat itu kebetulan mepet dengan jalan, dan dia menyiramkan air dari atas dan hingga membasahi orang yang berjalan kaki, sehingga orang yang sedang berjalan kaki di jalan karena siraman dan basah, dan akibatnya mereka semua mencari dan melihat ke atas serta bertanya-tanya, siapa sih orang yang tidak punya perasaan gitu ya, masa menyiram air, tahu saja ini jalan dan orang banyak di bawahnya atau sedang jalan. Mereka kesal, protes dan sebagainya. Selanjutnya tidak lama setelah itu, setelah berakhir siraman air, seseorang yang itu juga menghamburkan uang dari atas, tapi semua pejalan kaki berlarian dan mengejar serta menangkap serta berebutan dengan uang untuk diambil tanpa lebih dulu melihat ke atas siapa yang menabur. Ya, demikian kita melihat kalau urusan keinginan daging orang tidak peduli, orang sangat butuh, orang sangat perlu. Urusan perut, tidak perlu tanya siapa yang berbuat tidak baik. Tapi kalau urusan rohani, hal-hal yang sulit, hal-hal tentang Allah, mereka selalu protes dulu. Itu biasanya keinginan daging dan keinginan roh. Demikian kita lihat, kita bersyukur, kita sementara break sebentar, kita bersama dengan suara jemaat bersama Jurnal TV. Kita saksikan kita selanjutnya melalui Jurnal TV kita. Pemirsa Jurnal TV melalui suara jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Perbedaan lain, keinginan daging dan keinginan roh. Keinginan daging tanpa dicari-cari, tanpa diusahakan, dia datang sendiri, tanpa biaya, tanpa dipelajari, tanpa diajar, bisa sendiri, mudah dilakukan dan diperbuat, dilakukan dengan tidak disadari pun bisa terjadi. Itu perbedaan lain yang kita lihat dari kehidupan oleh keinginan daging. Sedangkan keinginan roh perlu usaha, bahkan sampai perlu dana dan upaya serta kesediaan dan kerelaan untuk bisa mengetahui, untuk bisa mempelajari, bahkan untuk bisa menguasainya. Itu pun belum tentu berhasil gitu ya. Itulah perbedaan antara keinginan daging dan keinginan roh, atau untuk mencapai sesuatu itu ya. Banyak gangguan, cobaan dan hambatannya kalau kita berusaha hidup dalam suasana keinginan roh. Bahkan sulit untuk dilakukan dan dipraktekkan hidup dalam keinginan roh. Bahkan secara duniawi
dianggap tertinggal karena terlalu jujur, malah tertinggal rezekinya gitu ya, akibat terlalu jujur. Itulah kehidupan orang yang hidup di dalam roh, dan perbedaannya hidup dalam keinginan daging. Daging tadi serta gratis gitu ya, bisa dapat. Tapi kalau yang sifatnya keinginan roh, sulit tapi menguntungkan begitu ya. Pemirsa Jurnal TV melalui suara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita perlu juga, walaupun tadi ada kita pelajari tentang hidup menurut daging dan hidup menurut roh, kita melihat dampaknya. Apa dampak apabila hidup hanya menuruti keinginan daging? Menurut firman Tuhan tadi dikatakan akan terkena hukuman dosa. Bahkan tidak hanya hukuman dosa secara dari Allah, dari kitab-kitab undang-undang pidana dan perdata di setiap negara pun, apabila orang melakukan pelanggaran kejahatan, pasti akan mengalami sanksi hukumnya. Sebagaimana Galatia mengatakan perbuatan daging tadi, pesta pora, perselisihan, pertengkaran dan sebagainya, itu akan ada pasal-pasalnya. Dampak lanjutnya akan berpikir dan memikirkan hal-hal yang dari daging. Itu kalau orang selalu hidup dalam keinginan daging. Dan akhir dari kehidupan orang yang selalu memikirkan atau upah terakhir, ujung dari kehidupan orang yang mengandalkan menguasai keinginan daging adalah berujung dari akan kematian dan maut. Itu yang akan terjadi, ujung dari kehidupan dalam keinginan daging. Dan kalau kita melihat sebaliknya, apa dampak kita apabila kita menuruti keinginan roh? Dikatakan oleh firman Tuhan tadi, tidak ada penghukuman. Dan Galatia pasal 6 ayat 25 mengatakan tidak ada hukum yang menentang tentang perbuatan roh, perbuatan kasih, hidup dalam roh. Tidak ada yang bisa, kecuali kita lihat juga pengadilan demo atau pengadilan massa. Karena mayoritas bisa saja orang yang benar bisa saja dijadikan salah karena pengadilan massa atau dampak demo. Dampak kedua, memberi hidup dan memerdekakan orang yang hidup dalam roh. Yang ketiga, orang yang hidup dalam roh pasti memikirkan hal-hal yang dari roh. Yang keempat, hidup damai dan sejahtera. Yang kelima, menjadi milik Kristus. Yang keenam, mampu mematikan keinginan tubuh. Jadi orang yang dikuasai oleh roh, ada roh dalam dirinya, otomatis keinginan daging akan hilang atau berkurang. 7, mampu menghidupkan tubuh yang panah atau mampu menghidupkan orang dari kuburan. Tadi dikatakan roh yang membangkitkan Yesus itu, roh itu juga yang akan membangkit setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Yang ke-8, dijadikan anak Allah. Luar biasa, bisa jadi anak Allah. Yang ke-9, kita punya ikatan, hubungan dan komunikasi yang erat dan dekat dengan Allah, bagaikan seorang anak dengan ayahnya. Dan kita punya keberanian memanggil Allah, ya Aba, ya Bapa. Yang ke-10, menjadi ahli waris kerajaan surga. Itulah dampak istimewanya dari orang yang hidup dalam keinginan roh atau dikuasai oleh roh. Pemirsa Jurnal TV melalui suara jemaat yang berbahagia, yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana caranya agar keinginan roh berkuasa atas tubuh kita dan keinginan daging tidak berkuasa atas tubuh kita? Bagaimana caranya supaya keinginan roh lebih berkuasa atau lebih memimpin hidup kita? Caranya pertama, tanamkan di dalam hati, pikiran, dan perasaan
bahwa kita ada roh Allah di dalam diri kita. Ada Yesus di dalam diri kita. Ada Yesus bersama kita. Yesus lihat kita. Yesus tahu apa yang kita perbuat. Jadi kita sadari, tanam dalam hati bahwa Allah ada. Yang kedua, caranya ialah selalu berdoa dan meminta dipimpin oleh roh. Firman Tuhan mengatakan, Galatia pasal 5 ayat 25, jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi kita minta terus, apapun rencana dan kegiatan kita, minta roh memimpin kita. Yang ketiga, harus menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Firman Tuhan mengatakan, Allah roh, barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24. Pemirsa Jurnal TV melalui Suara Jemaat yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apabila kita telah menyerahkan hidup kita dipimpin oleh roh, yakinlah roh akan berkuasa di dalam diri kita dan keinginan daging tidak berdaya. Bahkan Tuhan katakan tadi, firman Tuhan mengatakan, keinginan daging dan keinginan tubuh mati. Dan yang hidup dalam diri kita adalah keinginan roh. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian yang telah mengikuti pemberitaan firman melalui Suara Jemaat. Dan terima kasih untuk Jurnal TV yang telah menyiarkan berita ini untuk kita sekalian. Tuhan memberkati. Pemirsa Jurnal TV melalui Suara Jemaat, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan yang telah memakai Jurnal TV sehingga kita bisa memuji Tuhan, bisa berdoa dan bisa membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan oleh sebab itu kita saat ini panjatkan doa kita, dan silahkan para pemirsa juga berdoa dalam hatinya kepada Tuhan. Dan saat ini kami dari studio Jurnal TV memimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur karena firman-Mu boleh kami baca dan kami renungkan dan kami telah beritakan ke dalam hati kami sendiri. Bahkan harapan kami melalui rangkaian penyiaran Suara Jemaat oleh Jurnal TV ini, kami juga bisa memberitakan, membagikan, menginformasikan kepada sekalian orang yang berkenan mendengar siaran ini atau menonton siaran Suara Jemaat ini. Dan kami sekalian saat ini memanjatkan permohonan kami agar firman Tuhan yang kami telah dengar itu kiranya boleh tertanam dan tumbuh serta berbuah dalam kehidupan kami. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami ingin agar kehidupan kami tidak dikuasai oleh keinginan daging, karena kami sudah tahu penjelasannya bahwa apabila kami dikuasai oleh keinginan daging, maka ujungnya, akibatnya kami akan menerima kematian dan maut. Tetapi kalau kami hidup menurut keinginan roh atau lebih dikuasai oleh roh, maka kami akan peroleh kehidupan. Walaupun kami sudah berdosa, tapi kami boleh pengasihan dan pengampunan. Ya Allah Bapa, kami mohon Engkau memberkati semua umat-Mu yang percaya kepadamu, agar semua umat-Mu hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Ya Bapa kami mohon juga Tuhan memberkati apapun usaha dan pekerjaan jemaat-Mu, tugas dan jabatan mereka. Kami mohon Tuhan memberkati supaya melalui itu kehidupan mereka selalu terpenuhi kebutuhan-kebutuhan
rutin, kebutuhan-kebutuhan konsumtif, makanan, minuman, dan lain-lain akan terpenuhi ya Tuhan. Demikian Bapa kami yang di surga, kami juga mohon Engkau datang memberikan penghiburan, semangat, sukacita untuk janda, duda, yatim piatu, orang terlantar, orang yang karena kasus hukum. Tuhan berikan mereka semangat dan pengharapan. Di dalam Tuhan ada pemulihan dan ada segala mujizat bisa terjadi dalam kehidupan mereka. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami juga mohon Engkau memberikan semangat dan sukacita bagi orang-orang yang tua, lansia dan sebagainya, yang sakit, baik sakit oleh penyakit, bahkan oleh virus COVID-19 ini. Kami mohon Tuhan menguatkan tubuh mereka, menyembuhkan mereka, dan menguatkan iman dan kepercayaan mereka, agar mereka tidak putus asa dalam sakit penyakit, dan mereka tidak berhenti pengharapan akan kesembuhan yang datang dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami juga mohon Tuhan memberkati semua petugas gerejamu, atau lembaga-lembaga gereja yang ada, agar semua gereja boleh melaksanakan tugasnya betul-betul bisa bersaksi bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap orang. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mohon juga Tuhan memberkati keluarga besar Jurnal TV, agar melalui mereka ini boleh difasilitasi kegiatan-kegiatan penyebaran berita tentang Injil-Mu melalui siapapun petugas, baik yang sudah, yang sedang, dan yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu melalui suara jemaat-Mu. Kau berkati semua yang sudah dan sedang dan akan bertugas. Bapa kami yang di surga, kami mohon juga Tuhan memperlengkapi mereka semua dengan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga mereka bisa menyajikan semuanya, memfasilitasi semuanya dengan baik. Bahkan mereka juga bukan hanya menyiarkan siaran kebenaran firman-Mu, tapi juga berbagai informasi tentang mendukung kegiatan pemerintah. Kiranya Tuhan memberkati Jurnal TV ini, bagian dari upaya mereka ikut mendukung pembangunan di berbagai bidang di daerah ini, di bangsa ini. Ya Allah Bapa, kami juga mohon Engkau memberkati pemerintahan kami, baik dari pusat sampai daerah dan khususnya Kalimantan Tengah ini, supaya Tuhan memberkati rancangan pemerintah, program pemerintah yang membangun daerahnya masing-masing bisa direalisasikan. Bahkan khusus dalam rangka mereka ingin memberantas atau memutus rantai penularan virus COVID-19 ini. Banyak anggaran yang untuk pembangunan sumber daya manusia dialihkan. Kami mohon Tuhan agar tidak sia-sia, betul-betul direalisasikan, sehingga penyebaran virus COVID-19 tidak banyak lagi menjangkit, tidak bertambah lagi, yang sudah kiranya bisa diatasi oleh kemampuan pemerintah. Oleh sebab itu kami mohon Tuhan memberkati relawan, perawat, dokter, bahkan rumah sakit dan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Kami mohon Kau memberkati mereka, sehingga mereka kuat, sehat, kebal, tidak mudah terserang penyakit juga, dan mereka punya kerelaan, kemanusiaan yang betul-betul ingin mengabdikan hidupnya untuk bisa mencegah, bahkan bisa menyelamatkan yang sudah tertular, terjangkit virus COVID-19. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mohon Engkau dengarkan seru doa semua pemirsa dan doa hamba-Mu ini, yang kami minta di dalam nama Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami juga berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.